Madinah sekira tahun 50 Hijriah atau kurang lebih 670 Masehi. Malam turun perlahan seolah enggan menyentuh kota Nabi. Udara terasa berat, bukan oleh panas atau dingin, melainkan oleh kesedihan yang tertahan. Angin menyusup di sela-sela rumah penduduk, membawa aroma tanah dan daun kurma yang bergesek pelan, seperti zikir yang tertahan. Di sebuah rumah sederhana dari Bani Hashim, Hasan bin Ali bin Abi Thalib terbaring dalam keadaan lemah. Dia telah beberapa hari menahan sakit yang kian menggerogoti tubuhnya. Wajah teduhnya memucat, tubuhnya menyusut, kian lemah. Lampu minyak menyala redup, cahayanya bergetar di dinding. Bukan kemewahan yang mengelilinginya, melainkan kesahajaan seperti hidup yang selama ini dia pilih. Hasan bersandar pada bantal tipis. Setiap tarikan napas tampak begitu berat, walau tidak satu pun isyarat keluh keluar dari dirinya. Di sekelilingnya, keluarga terdekat hadir dalam diam. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada ratapan keras, namun tetap ada mata-mata yang basah oleh linang dan dada-dada yang menahan sesak. Di antara mereka, Husain bin Ali berdiri dekat, menundukkan kepala. Dia menyaksikan kakaknya perlahan dilemahkan oleh sakit yang tidak biasa. Sakit yang oleh banyak riwayat diyakini berasal dari racun. Hasan menoleh sesekali. Pandangannya tidak lagi panjang, namun cukup untuk menyapu wajah-wajah yang dia cintai. Tidak ada amarah di sana, tidak ada penyesalan. Seolah hidupnya telah selesai ditunaikan secara utuh. Hasan adalah salah satu cucu Nabi Muhammad, namun dia memilih jalan yang sunyi dari perebutan kuasa. Dia pernah memegang tampuk kepemimpinan umat, lalu melepaskannya demi mencegah darah kaum muslimin tertumpah. Dan kini, di ambang ajal, sikap itu tidak berubah. Tenang, menahan, dan memaafkan. Husain menggenggam tangan kakaknya. Genggaman itu bukan sekadar perpisahan dua saudara, melainkan peralihan amanah. Hasan tahu, setelah dirinya, badai akan lebih keras menghantam adiknya. Namun dia juga tahu, kebenaran tidak selalu menang dengan pedang, dan kesabaran tidak selalu terlihat lemah. Di luar rumah, kabar tentang kondisi Hasan menyebar perlahan. Warga Madinah berdatangan tanpa diminta. Mereka tidak masuk dengan suara keras, namun berdiri di halaman, membawa lentera, menunggu dalam diam. Kota itu pernah kehilangan Nabi, pernah kehilangan Fatimah, pernah kehilangan Ali. Dan malam itu Madinah tahu kehilangan itu akan bertambah satu lagi. Hasan semakin lemah. Di balik wajahnya yang teduh, napasnya terputus-putus, seakan ada cahaya yang tidak bergantung pada tubuh. Orang-orang yang hadir merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, kesedihan yang bercampur dengan macam-macam kekhawatiran. Pada akhirnya nafas Hasan terhenti, tubuhnya tak lagi ada pergerakan, diam sepenuhnya. Bola mata Hasan perlahan menutup dengan sendirinya. Hasan pun pergi untuk selama-lamanya. Ketika saat itu tiba, Madinah seolah menahan napas, memberi hormat kepada seorang lelaki yang memilih berdamai ketika dunia menawarinya kekuasaan. Jenazahnya dipersiapkan dengan penuh adab. Keluarga, Husain dan para sahabat mengiringinya menuju Jannatul Baqi. Lentera menyala di sepanjang jalan. Tangisan terdengar, namun tertahan, seperti takut mengganggu ketenangan orang yang sedang kembali kepada Tuhannya. Tanah menutup jasad Hasan bin Ali. Bukan sekadar tubuh yang dikuburkan, tetapi sebuah teladan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berada pada kemenangan lahiriah, melainkan pada kemampuan menahan diri demi keselamatan umat. Malam itu Madinah bersedih, namun dari kesedihan itu lahir pengingat abadi, bahwa ada manusia yang wafat tanpa meninggalkan dendam, bahwa ada pemimpin yang pergi tanpa mewariskan permusuhan, bahwa Hasan bin Ali hidup dalam sejarah bukan karena kekuasaan yang dia pegang, melainkan kedamaian.